Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita berdua. Saya Haji Setiawan. Saya Edi Sutrisno. Oke, kita akan membahas gini Mas Edi. Saya tuh gini ya Mas Edi. Ada kalanya tuh orang itu, contohnya saya ya Mas Edi. Kadang-kadang kok masalah itu datang silih berganti. Terus kadang-kadang kita tuh meragukan sebenarnya Allah itu atau Tuhan itu ada nggak sih Mas Edi, kok kayaknya nggak ngebantuin apa gimana. Jadi kadang-kadang itu ya keimanan kadang-kadang naik, kadang-kadang kalau ada masalah kayaknya turun gitu Mas Edi. Jadi keimanan itu jadi berdampak pada keimanan saya pribadi itu naik turun Mas Edi. Gimana sih Mas Edi cara menyikapi kita tuh Mas Edi pada saat kita di bawah dan kayaknya meragukan adanya Allah atau Tuhan Mas Edi? Ya, mungkin kalau dari sudut pandang psikologi agama itu mungkin hampir setiap orang itu mengalami itu, terutama bagi orang yang dia tahap belajar ilmu agama, terutama tentang ketuhanan. Kemudian mungkin dia lama tidak mengupdate ilmunya atau lama tidak mendapat pengetahuan baru. Biasanya itu terjadi. Jadi secara psikologis ketika seseorang itu lama tidak mendapatkan pengetahuan baru, dia itu kadang-kadang ketika mendapatkan berbagai persoalan itu jadi mempertanyakan pengetahuan yang sudah dimilikinya. Nah, tentang agama juga begitu, tentang ketuhanan. Ketika kita belajar tentang ketuhanan, kemudian merasa sudah bisa cukup, atau kita sudah selesai sekolahnya atau sudah selesai ngajinya, stop, terus kita lama nggak ngaji, gitu. Lama nggak ngaji lagi gitu, lama nggak belajar lagi, pengetahuannya kan berhenti di situ. Tidak ada penambahan pengetahuan, sehingga ketika terbentur dengan berbagai persoalan, kadang-kadang itu kita dari pengetahuan yang kita miliki itu kita belum menemukan solusi. Nah, itu kadang-kadang sehingga perasaan-perasaan itu kadang-kadang muncul. Tapi sebenarnya itu kan ya memang Tuhan itu menguji kita seperti itu. Kita diuji. Mas Edi tapi kayaknya diuji kok nggak wes-wes, nggak berhenti. Ya itu gitu, kalau berhenti ya udah selesai. Selagi manusia masih hidup kita akan selalu diuji. Makanya sebagai seorang Muslim, sebagai pembelajar itu kan kita dituntut untuk belajar sepanjang hayat, tidak berhenti. Ketika kita berhenti, pengetahuan kita kurang, ada suatu persoalan kita nggak bisa menyelesaikan, kita mempertanyakan pengetahuan sudah kita miliki. Tapi kalau kita, makanya kan kalau banyak tuh Tombok Ati, tahu Tombok Ati, lagu Tombok Ati itu ada 5 perkara. Apa coba? Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua berkumpullah dengan orang soleh. Itu terakhir. Saya nggak urut ya, nggak tahu urutannya. Tapi salah satunya itu. Itu berkumpul dengan orang soleh. Itu cara mengobati hati. Kenapa kita harus berkumpul dengan orang soleh? Orang soleh yang banyak pengetahuan tentunya ya. Sehingga ketika kita ada problem, persoalan, kita ada teman diskusi, ada pengetahuan baru. Sih, kadang-kadang kejadian atau hal yang dirasakan itu terkadang karena kita tuh kayaknya nggak ada yang memahami. Kurang pengetahuan. Kadang-kadang atau pengetahuan yang sudah kita miliki itu belum cukup atau belum mampu untuk menyelesaikan persoalan yang kita hadapi. Karena persoalan kan setiap hari selalu ada. Dan variasinya macam-macam. Berbeda-beda setiap saat. Betul. Nah, sedangkan pengetahuan yang kita peroleh kalau kita hanya bangku SMP, SMA berhenti, sudah stop. Bahkan yang sudah bangku kuliah pun kalau tidak pernah belajar di tambahan di non formal, entah itu di pesantren, entah itu di madrasah atau di mana saja. Kalau hanya mengandalkan pendidikan formal, itu kan pelajaran agama berapa jam sih dalam seminggu? Nah, itu kan sehingga untuk menyampaikan keseluruhan dari ilmu-ilmu agama yang begitu luas itu nggak cukup. Sehingga kalau kita hanya belajar agama di dunia pendidikan
terutama pendidikan yang bukan khusus mengkaji agama itu seringkali kita terlalu minim pengetahuan tentang agama, sehingga kita perlu berkumpul dengan orang soleh gitu. Ya, kalau orang-orang soleh, insya Allah para ustadz, para kiai, para tokoh yang benar-benar mumpuni keilmuannya, itu kan bisa jadi tempat bertanya, tempat curhat. Ketika kita menghadapi satu masalah nggak selesai atau kita bingung, kita tanya, insya Allah ada solusinya, seperti itu. Dengan guru A kok atau dengan teman A ternyata belum dapat solusi, kita punya teman yang lain, kita bisa tanya lagi, seperti itu. Jadi memperbanyak pertemanan ya? Ya, memang secara psikologi seperti itu. Tidak hanya ilmu agama, tidak hanya persoalan tentang Tuhan, berbagai persoalan. Ketika gini, saya punya pikiran gini. Iya, gimana Mas Edi? Perilaku kita, secara naluri kita ingin melakukan hal yang terbaik. Iya. Iya kan? Kita tuh yang terbaik pasti. Tetapi hal terbaik itu kita taunya dari mana? Dari pengetahuan dan wawasan yang kita miliki. Semakin banyak kita punya wawasan dan pengetahuan, semakin banyak alternatif solusi yang bisa kita ambil. Tetapi ketika itu semakin sedikit, ilmu kita semakin sedikit, kemudian pertemanan kita sedikit, wawasan kita sedikit, otomatis kita akan memilah dari wawasan dan pengetahuan yang kita miliki itu mana yang terbaik untuk menyelesaikan suatu masalah. Kalau sedikit, jadi nggak punya pemecahan masalah, jatuhnya ke putus asa, Mas Edi. Kadang-kadang begitu. Jadi akhirnya menyalahkan, yaitu sebenarnya Allah atau Tuhan itu ada nggak sih ngebantu saya? Kadang, ya itu tadi perasaan itu muncul karena kurangnya pengetahuan. Tetapi semakin banyak kita belajar, semakin banyak kita dalam belajar, insya Allah kita akan terjawab. Gitu. Jadi itu sebenarnya persoalan psikologis dan persoalan manusiawi lah. Gitu. Ya, solusinya itu dari sisi agama, para kiai, para ulama, para tokoh-tokoh kita sudah mengajarkan kita bergaulah dengan orang soleh. Itu paling sederhana dan paling mudah. Di dalamnya itu banyak sekali sebenarnya yang disampaikan. Tapi kalau ustadz, kiai pengen menyampaikan terlalu panjang lebar, belum tentu orang semuanya itu paham, mudah menerima. Tapi juga cuma disampaikan bergaulah dengan orang soleh. Nanti dari situ dia udah dapat banyak. Gitu. Atau gini Mas Adi, kesimpulannya maksudnya hidup itu seperti perang. Ilmu itu adalah senjata untuk menghadapi perang. Kalau kita nggak punya senjata atau ilmu untuk menghadapi kehidupan ini atau peperangan dalam kehidupan, maka kita akan mudah menyerah dan merasa kalah dan akhirnya putus asa dan menyalahkan apapun, mungkin menyalahkan keadaan gitu. Menyalahkan keadaan. Pada prinsipnya gini, kalau pendapatnya Profesor Quraish Shihab itu kan bahwa pada dasarnya kita manusia itu mempunyai tanpa harus belajar ilmu agama pun sebenarnya kita punya kecenderungan untuk beragama, kecenderungan untuk bertuhan, itu ada. Sebagai orang yang berpikir normal itu ada. Contohnya gini, kita nggak usah bahas dulu dari sisi agamanya. Kita berpikir secara logika, secara normal. Kalau kita melihat keindahan alam semesta, ada langit, ada bumi, semuanya bergerak begitu teratur, itu pasti ada yang ngatur. Kalau pikiran kita normal pasti ada yang ngatur. Nggak mungkin dong ini tercipta dengan sendirinya. Nah, kita walaupun tidak belajar ilmu agama, tapi kalau kita pikirannya normal, kita akan ke arah sana. Contohnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu pertama kali kan dia meragukan cara peribadatannya umatnya. Kenapa mereka menyembah patung begini-begini? Ini bukan Tuhan. Ini nggak pantas disembah, wong ini yang bikin bapakku kok, gitu kan. Ngapain disembah? Akhirnya kan mencari. Oh ini ketika melihat matahari, oh ini Tuhan. Tapi ternyata ketika sore hari tenggelam, oh ini bukan Tuhan. Tuhan nggak mungkin hilang. Nah, itu kan secara naluri pada saat itu kan Nabi
Nabi Ibrahim itu kan belum dapat pelajaran agama dari manapun. Iya, betul. Iya, Dia berkumpul dengan orang soleh yang mana? Nah, iya kan. Nah, tapi karena pikirannya itu normal, pikirannya itu sehat, sehingga mampu menemukan Tuhan sampai beliau dijulukin apa namanya Abul Anbiya ya, bapaknya para nabi ya, gitu. Nah, itu orang normal sebenarnya seperti itu. Nah, sebenarnya banyak hal yang ingin disampaikan oleh orang-orang pemikir-pemikir Islam. Tapi kalau kita berbicara di masyarakat luas, terus harus berbicara detail gitu sulit. Sehingga cukup katakan berkumpullah dengan orang soleh. Dengan berkumpul dengan orang soleh nanti dari obrolan, dari persoalan yang dihadapi, disampaikan, diskusi, itu akan ketemu solusi. Gitu. Jadi kenapa sih kadang-kadang muncul perasaan tadi itu Tuhan itu sebenarnya ada nggak sih kok begini-begini? Itu persoalan psikologis. Iya, persoalan psikologis, dan itu hampir setiap orang akan mengalami itu. Biasanya itu terjadi rata-rata tuh di usia-usia remaja. Tapi tidak menutup kemungkinan bagi orang-orang yang sudah dewasa juga mengalami itu. Kenapa? Yaitu tadi ketika dia berhenti belajar. Kesimpulannya berhenti belajar. Artinya kita harus selalu mengupdate keilmuan kita. Gitu. Iya toh. Iya. Belajar itu minal mahdi ilal lahdi. Apa itu Mas? Dari masih dalam kandungan, iya toh, sampai dalam liang lahat. Oh, intinya tiada henti sampai nyawa lepas dari badan. Iya, betul. Jangan merasa ketika kita sudah belajar cukup semua persoalan akan selesai dengan ilmu yang kita miliki. Tidak. Banyak hal-hal baru, banyak pengetahuan baru yang setiap saat, apalagi dalam hal teknologi itu berkembang terus. Nah, kita harus mengimbangi apakah teknologi yang kita gunakan saat ini apakah itu mengganggu keimanan kita atau tidak, apakah mendistorsi keimanan kita atau tidak. Bahaya ketika kita belajar semakin pintar tapi justru kita itu semakin merasa kita hebat, nggak perlu Tuhan. Itu bahaya, salah itu. Karena harusnya ketika kita belajar semakin hebat, kita semakin mengagungkan Allah, Maha Suci Allah. Luar biasa, Allah bisa menjadikan manusia sebegini hebat, bisa ada teknologi sebegini hebat, begitu. Harusnya seperti itu. Semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, gitu. Jangan sampai dari ilmu yang kita miliki justru menjauhkan kita dari Allah, gitu. Jadi bisa ditarik kesimpulannya seperti apa, Mas Edi? Ya itu artinya kita harus tetap belajar terus. Intinya harus tetap Allah belajar. Ada, yakinlah itu ada, dan setiap apapun pencapaian yang kita terima itu semua semata-mata dari Allah. Dan ketika kita dalam kondisi terpuruk, itu ujian dari Allah, ya kan? Ketika kita sukses, kita disuruh bersyukur. Ketika kita terpuruk, kita disuruh bersabar. Betul. Bersabar itu bukan pasrah dengan keadaan loh ya. Oh, bukan. Sabar, beda. Enggak gitu. Bukan begitu. Contohnya begini. Kita kita sudah beribadah begitu kuat. Setiap hari sholat tahajud, sholat duha nggak ketinggalan, sholat wajibnya nggak ketinggalan. Tapi rezeki kita belum banyak. Terus orang mengatakan sabar ya. Sabar itu bukan terus pasrah, nggak berusaha. Tetap berusaha. Ketika kita sudah berusaha, kita serahkan semuanya kepada Allah. Kenapa kok belum? Ya sudah, kita tetap bersabar menerima takdir dari Allah ini. Kita sabar, tetap kita berusaha terus. Bukan terus sabar, terus berhenti. Loss. Enggak gitu. Gitu. Berikhtiar, bertawakal, bersabar. Ya kan, berikhtiar itu berusaha memperjuangkan segala sesuatu, bertawakal kita serahkan kepada Allah, hasilnya ya bersabar menerima takdir dari Allah, begitu. Oke, Mas Edi. Jadi semakin kuat ini, Mas Edi. Berarti Mudah-mudahan. kesimpulannya harus belajar. Iya, terus belajar. Jangan menganggap diri kita itu cukup dengan ilmu yang saat ini. Iya, betul. Padahal tantangan ke depan kan terus berubah ya, Mas. Terus berubah, betul. Gitu. Jadi teman-teman seperti itu teman-teman. Jadi telah disimpulkan tadi yang disampaikan Mas Edi bahwasanya kalau kita merasa sendiri, merasa Allah itu ada apa tidak, di situ
kita mungkin kurang belajar, kurang menambah ilmu kita. Padahal masalah yang kita hadapi semakin berkembang. Kalau kita nggak mengembangkan ilmu kita, maka kita akan merasa putus asa dan menyalahkan kondisi dan keadaan. Gitu ya Mas. Iya. Kurang lebih begitu. Oke, mungkin gitu teman-teman dari kita atas tadi yang disimpulkan kenapa sih merasa bahwasanya pada saat masalah Allah itu tidak hadir. Mungkin yang perlu ditanyakan kepada diri kita sendiri. Sekian dari kami. Oke, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Silakan kasih komentar. Kami tidak luput dari kekurangan, pasti banyak kekurangan. Mari kita saling melengkapi, berkomentar yang santun. Terima kasih. Demikian Mas Edi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.